Haleluya. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Daily Devotion. Dan saudara, sebelum nanti malam kita akan sama-sama mulai berpuasa. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat setiap kita. Dan mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bergairah sebab Tuhan menyertai kami. Kami percaya Engkau ada buat kami. Engkau setia dalam kehidupan kami dan tidak ada pribadi yang seperti Engkau, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, bukakan mata rohani kami, berbicara buat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kemarin kita belajar bagaimana firman Tuhan berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dan hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita dari kitab Matius pasal yang keempat. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Percakapan ini adalah percakapan penutup dari Yesus dan iblis ketika dia dicobai, dan Yesus di akhir dari percakapan ini dia mengusir iblis, dia mengusir setan dan berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis hanya kepada Tuhanlah kamu harus menyembah dan berbakti. Nah, apa yang Yesus katakan ini juga berasal dari nasihat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan pada saat itu. Nah, mari sama-sama kita lihat. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harusnya engkau harus takut akan Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sebelum engkau memasuki tanah perjanjian, di mana di sana barang-barangnya sudah ada tanpa engkau mengisi, ladangnya sudah ada tanpa engkau tanami, tanpa engkau kerjai, semua Tuhan sediakan. Di sana Musa memperingati bangsa Israel dan dia berkata, berhati-hatilah, hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah dan berbakti. Nah, saudara, Yesus waktu dia diperlihatkan semua kerajaan dunia, Yesus pada saat itu mengutip perkataan ini dan berkata, enyahlah iblis, sebab hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus beribadah, menyembah dan berbakti. Saudara, apapun yang kita miliki hari ini semua adalah pemberian Tuhan. Kalau saudara dipercayakan jabatan, posisi yang baik di kantor saudara, kalau saudara dipercayakan harta yang banyak, saudara dipercayakan hikmat, saudara dipercayakan banyak hal dalam kehidupanmu, berhati-hatilah. Jangan sampai kita yang berdoa untuk mendapatkan itu, kita yang berdoa untuk meminta berkat kepada Tuhan, ketika berkat itu datang sebagai janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, ketika semua itu ada, jangan sampai hati kita belok dan akhirnya kita menyembah semua yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, kadang kita secara tidak sengaja, ketika posisi mulai diangkat, ketika perbendaharaan mulai banyak, ketika semua yang kita butuhkan mulai terpenuhi, secara tidak sengaja, saudara, secara tanpa kita sadari, maka fokus kita bukan lagi kepada Sang Pemberi berkat, tapi fokus kita sudah kepada berkatnya. Nah, ini yang Yesus katakan. Ada banyak orang yang
akhirnya terpesona dengan keindahan dunia. Padahal sebenarnya Tuhan mempercayakan dunia kepada kita untuk kita bisa jadi berkat di tengah-tengah dunia. Bukan untuk kita bisa menyembah dunia dan kita melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Nah, saya sangat sedih sekali ketika melihat ada banyak anak-anak Tuhan hari ini mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat. Mencari Tuhan itu baik, itu rohani. Tapi tujuannya sangat duniawi. Saudara, janji Tuhan buat kita itu pasti tergenapi. Tapi soal motivasi kita dalam hati, itu menentukan siapa yang kita sembah. Siapa menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini saudara dipercayakan banyak hal, jangan gantikan posisi Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita. Sembahlah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, cara kita berusaha, melakukan usaha, cara kita bekerja itu menentukan, memperlihatkan siapa yang menjadi Tuhan, siapa yang menjadi Raja dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa lihat ada banyak anak Tuhan yang akhirnya mengikuti cara-cara dunia. Beranikah kita memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa ketika kita beribadah dengan bersungguh hati, maka Tuhan bisa memberkati kita lebih dari yang lain. Ketika Tuhan menemukan hati kita yang tulus, saudara, di hadapannya, saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupanmu. Kadang kita ragu kan? Kita pikir kita harus bekerja lebih keras supaya kita diberkati, dapat banyak apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya berkat itu adalah penggenapan janji Tuhan buat kita. Makanya saya senang Salomo berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Ketika kita betul-betul menyadari hal ini, bahwa berkat Tuhan yang menyertai kita, yang membuat kita berhasil itu karena Tuhan berkati kita, bukan karena kemampuan kita. Kita memang harus bekerja, tapi segala kekurangan kita dalam pekerjaan dicukupkan oleh kasih karunia Tuhan. Segala kekurangan kita dalam berusaha dicukupkan oleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ketika setan mulai menawari kita untuk menyembah Dia, untuk mengikuti cara-cara orang dunia berusaha, mari ambil sikap yang sama seperti yang Yesus katakan, enyahlah iblis. Aku harus menyembah kepada Allah. Yesus harus selalu menjadi yang terutama dalam kehidupanku. Yesus harus jadi superhero buat aku, bukan aku yang jadi superhero. Dan ketika kita benar-benar menyadari hal ini, maka kita akan melihat, saudara, bahwa Tuhan mencukupkan kehidupan kita dengan cara yang luar biasa. 2 hari yang lalu kita belajar, hari Senin kita belajar bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari nasi saja, kue tiaw goreng, nasi goreng, dan lain sebagainya. Tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kemarin kita belajar hari Selasa, jangan kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu apa? Meragukan kemampuan Tuhan, meragukan kebersamaan Tuhan dengan kita. Karena itu tidak berkenan di hadapannya. Nah, hari ini kita belajar, ketika iblis mulai ingin menggugat hati kita, membuat kita ragu akan Tuhan dan mulai menawarkan, udah kamu gak usah sembah Tuhan, kamu sembah aku aja. Kita harus ambil sikap seperti yang Yesus lakukan. Tengking dia, enyang kau iblis, sebab hanya kepada Tuhan aku harus berbakti, beribadah, dan memberikan kehidupanku. Nah, saudara, saya sebagai hamba Allah, saya mengingatkan setiap kita, kalau saudara hari ini dipercayakan banyak hal di pekerjaan, saudara dipercayakan banyak hal di tempat-tempat saudara berusaha, saudara yang teman-teman yang masih kuliah, teman-teman diberikan hikmat untuk bisa berpikir lebih baik dari yang lain, lebih jernih dari yang lain. Saudara, jangan menyembah itu semua. Tapi mari pakai semua itu untuk kita menyembah Tuhan. Senangkan Tuhan dengan semua yang kita punya. Dengan kepercayaan yang Tuhan berikan, baik itu harta, baik itu hikmat. Mari senangkan Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Sebab seluruh kehidupan kita ini adalah persembahan yang hidup buat Tuhan. Roma 12 ayat 1 bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang kudus, yang hidup dan yang berkenan ke hadapan Allah. Ya, biar kita sama-sama, semua yang Tuhan percayakan buat kita hari ini, baik itu talenta dan semua yang kita punya, biar kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kita terus menjaga kemurnian hati kita. Kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita mau berdoa, beribadah, bukan supaya kita menjadi makin kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Percuma kita menjadi orang yang sangat kaya kalau kita kehilangan satu purpose, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Justru ketika semuanya bertambah, senangkan Tuhan. Dan buktikan bahwa ketika kita diberkati, Dia tetap Raja. Ketika kita diberkati, kita tetap menyembah Dia. Ketika kita dapat semuanya, kita tetap menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Tidak tergantikan. Sehingga ketika ada yang hilang,
apa yang Tuhan percayakan itu dipindahkan kepada orang lain, kita nggak bersungut-sungut dan berkata, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Karena kita tahu semua itu kepercayaan yang Tuhan berikan, dan kita hanya pengelola, dan kita mengelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.